Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in. Selamat malam pemirsa Aswaja Center Jawa Barat. Pada pekan ini kami selaku pengurus Aswaja Center memulai untuk live kajian-kajian dalam satu pekan ini dibagi jadwal. Nah, pada malam ini, pada malam Sabtu adalah jadwal saya untuk mengisi live kajian di fanpage Aswaja Center Jawa Barat dengan kitab kajian Aqidatul Awam, kitab Tauhid. Untuk itu, mari kita mulai kajian ini. Kita mulai dengan membacakan Fatihah, hadiah Fatihah pada mu'alif kitab ini dan para syarihnya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembahasan. Kita kenal dulu siapa mu'alif penggubah nazam Aqidatul Awam. Ismuhu wa nasabuhu, nama penggubahnya dan nasabnya. Beliau adalah huwa as-sayyidu Ahmad bin Sayyid Ramadan bin Mansur bin Sayyid Muhammad bin Syamsuddin Muhammad bin Sayyid Rois bin Sayyid Zainuddin bin Nasibuddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rois Ibrahim bin Muhammad bin Sayyid Marzuk Al-Kafafi, Sayyidi Musa bin Abdillah bin Imam Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ini adalah keturunan Sayyidah Fatimah, keturunan Nabi dari jalur Hasan. Ayahnya dari jalur Hasan, kemudian ibunya, tetapi tidak disebutkan dalam kitab ini, ibunya dari jalur Husain. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuqi penggubah nazam Aqidatul Awam ini adalah cucu Nabi. Ayahnya dari Sayyid Hasan, ibunya dari Sayyid Husain. Kemudian wa kunyatuhu Abul Fauz. Kunyah itu nama julukan yang menggunakan Abu, Umu, Ibnun, itu namanya alam kunyah. Kemudian lakabnya, julukan yang lain ini dinisbatkan kepada Marzuqi. Ini adalah kakeknya tadi, Sayyid Marzuk Al-Kafafi. Jadi beliau menggunakan lakab Al-Marzuqi, Ahmad Al-Marzuqi. Ini nama populer beliau. Nah, ini siapa namanya? Sayyid Ahmad ini dimakamkan di Hijaz, di pesisir Hijaz. Beliau adalah seorang mufti mazhab Maliki. Kemudian lagi wafatnya pada tahun 1261 Hijriah, abad ke-13. Kalau sekarang kita hidup di abad ke-15 Hijriah. Jadi
kitab Aqidatul Awam ini umurnya kurang lebih 2 abad. Al-Imam Al-Wara' Az-Zahid Al-Mudarris bil Masjidil Haram Sahibut Tasannif Asy-Syahirah. Jadi beliau adalah seorang imam yang wara' wira'i, sangat menjauhi haram, sangat menjaga dirinya dari keharaman. Az-Zahid yang tidak peduli akan dunia, kemudian mengajar di Masjidil Haram. Beliau juga memiliki banyak kitab karangan-karangan yang populer. Beliau dilahirkan di Sumbat pada tahun 1205. Sumbat ini daerah di Mesir. Kemudian beliau berpindah ke Makkah. Kitab-kitab beliau yang lain banyak. Selain Aqidatul Awam, beliau juga mensyarahi atau memberikan komentar pada nazm ini. Kemudian beliau juga memiliki komentar, mengarang komentar pada kitab Jurumiyah dinamakan Fawaidul Marzuqiyah. Ini kitab gramatik. Kemudian lagi ada kitab Falak. Kemudian banyak sekali kitab-kitab beliau. Ikhtalafal mu'arrikhuna fi sanati wafatihi. Kemudian para ulama atau para sejarawan berbeda pendapat tentang kapan beliau wafat. Beliau tadi dijelaskan di atas bahwa beliau lahir di Sumbat, Mesir pada tahun 1205. Terus ada yang menjelaskan di atas beliau wafat tahun 1261. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa beliau masih hidup pada tahun 1281. Jadi tentang wafatnya beliau masih diperdebatkan oleh ulama. Nah, kronologi atau latar belakang dikarangnya kitab ini dijelaskan oleh setiap syarih, setiap ulama yang menulis komentar akan nazm ini, akan gubahan syair ini. Setidaknya saya pegang tiga komentar. Yang satu karangan Sayyid Maliki, satu lagi karangan Syekh Nawawi Banten. Ini yang saya pegang sekarang. Kemudian ada lagi PDF saya belum tahu namanya. Itu semuanya di awal permulaan komentar akan nazm ini selalu menceritakan tentang bagaimana kronologi dikarangnya kitab ini. Nah, ini yang akan saya bacakan yang berasal dari Imam Nawawi. Nah, i'lam anna sababa hadhil manzumah anna nazima ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami akhir lailatul jum'ati min awwali jum'atin min syahri Rajabah. Nazam ini digubah, ini bermula dari mimpinya nazim, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Beliau bermimpi bertemu Nabi. Mimpi itu ketika malam Jumat, sudah akhir malam, jadi sudah menjelang subuh, sepertiga malam yang terakhir beliau tidur. Malam Jumat itu adalah Jumat pertama dari bulan Rajab pada tahun 1258 Hijriah. Jadi kitab ini, nazm ini beliau dapat ilham pertama kali pada tahun 1258. Beliau dalam mimpi bertemu Nabi dan para sahabat. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra manzumatat tauhidi allati man hafadhaha dakhalal jannata.
bacalah nazm atau gubahan syair tentang kitab tauhid, yang mana apabila ada orang yang menghafal kitab itu, menjaga isinya, dia pasti akan masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin, dia juga akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang diharapkan semua orang. Wa wafaqal kitab wa sunnah, kemudian gubahan syair itu juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Faqala lahu, kemudian Sayyid Ahmad ini bertanya kepada datuknya, pada kakeknya yaitu Rasulullah, wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah, gubahan syair itu yang mana ya Rasulullah, karena beliau memang belum pernah mengarang sendiri tentang kitab tauhid. Faqala al-ashabu lahu isma' min Rasulillahi ma yaqulu, dengarkan dulu apa yang akan dibacakan oleh Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul abda'u bismillahirrahmani ila akhiriha, sampai 26 bait, sampai 26 baris, sampai nazam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi Nabi mendiktikan, membacakan 26 baris nazam Aqidatul Awam dalam mimpi Sayyid Muhammad Al-Marzuqi. Falamma stayaqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfuzan indahu min awalihi ila akhiri. Kemudian ketika beliau bangun langsung membaca ulang apa yang tadi dibacakan Rasul dalam mimpi. Ternyata beliau mendapati, oh ternyata saya hafal. Jadi yang dibacakan, Nabi membacakan 26 bait itu sekali, beliau dengar dalam mimpi. Ketika bangun ternyata beliau hafal keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, malam makanat lailatul jum'atil lati hiya lailatul tsamin wal 'ishrina hisaban bin syahri dzilqa'dati, ra'an nazima an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama marratan tsaniyatan waqtas sahari fil manami. Kemudian ini untuk mimpi beliau yang kedua yang berkaitan dengan kitab ini. Pada malam Jumat tanggal 28 bulan Dzulqa'dah. Yang pertama tadi Jumat pertama dari bulan Rajab, jadi Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Selang 4 bulan berikutnya, malam Jumat lagi beliau bermimpi bertemu Nabi. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra ma jama'tahu, bacakan lagi nazam-nazam yang kemarin seharusnya sudah kamu hafal. Jadi ini beliau dites oleh datuknya, apakah yang nazam yang dibacakan 4 bulan lalu itu masih beliau hafal apa tidak. Faqara'ahu min awalihi ila akhirihi wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi radhiyallahu anhum wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Kemudian ketika tes itu, dites beliau membaca ulang lagi, dibaca dari awal sampai akhir. Jadi beliau berada di depan Nabi, sedangkan Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Nah, para sahabat lalu berkata, yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadzal manzumah. Jadi setiap satu bait dibaca, para sahabat mengucapkan amin. Falamma khatama qira'atuhu qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waffaqakallahu ta'ala lima yardihi. Setelah selesai, Nabi bersabda, semoga Allah memberimu pertolongan pada apa yang Dia ridhoi.
Wa qabila minka dzalika, dan semoga Allah menerima nazam itu darimu sebagai amal soleh. Wa baraka alaika wa alal mu'minin, semoga Allah juga memberikan kebaikan yang terus bertambah bersebab gubahan syair itu kepadamu dan kepada semua orang mukmin. Wa nafa'a bihal ibad, dan semoga Allah juga memberikan manfaat kepada para hamba. Amin. Jadi doa nazam ini 26 bait yang pertama ini dibacakan langsung oleh Rasul, juga didoakan oleh Rasul dan para sahabat. Summa su'ilan nazimu ba'da tila'in nasi ala tilkan manzumati fa ajaba su'alahum. Kemudian Kiai Nazim, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, diminta oleh orang-orang setelah orang-orang menyaksikan atau setelah nazam itu dipublikasikan, kemudian orang-orang bertanya, atau lebih tepatnya meminta, karena sebenarnya masih kurang. Fa'ajaba su'alahum, kemudian beliau menjawab atau mengabulkan permintaan mereka. Fazata 'alaiha manzumatan min qawlihi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabulu, dari bait ke-27 sampai akhir kitab, yaitu bait ke-57 itu adalah gubahan beliau sendiri. Jadi 26 dibacakan oleh Rasul dalam mimpi, kemudian 31 ini adalah gubahan beliau sendiri, beliau tambahkan. Nah, itu sekilas tentang kisah dibalik karangan kitab Aqidatul Awam. Langsung saja kita mulai bait pertama. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku memulai, bismillahi, dengan nama Allah. Atau bisa juga diartikan, ada ulama yang mengartikan ismun itu bukan nama. Ismun itu adalah derivat dari sumuwun, yang artinya tinggi. Jadi bismillahi diartikan dengan keluhuran Allah. Warrahmani, yang Rahman, wabir rahimi, dan yang Rahim, daimil ihsani, yang kebaikannya abadi. Kita urai satu-satu. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati musta'inan bimusamma ismallahi kama fassara bidzalika al-Bajuri. Aku memulai mengarang, menggubah syair ini seraya meminta pertolongan pada entitas atau pada zat yang dinamakan Allah. Jadi Tuhan itu entitas atau zat yang di luar sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, maka entitas itu dinamakan zat tersendiri yang dinamakan Allah. Kemudian qala As-Suyuti, Imam Suyuti, seorang ulama abad 9 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah di Kairo. Jadi ini juga ulama mutaakhirin. Fama'nallahu man taqaddama wujuduhu. Arti Allah adalah orang. Man itu orang, atau bisa kita artikan ya, kalau orang kan nggak mungkin. Man taqaddama wujuduhu, entitas yang wujudnya ada terlebih dulu. Jadi sebelum semua makhluk ini ada, Allah sudah ada. Wa ta'azama dzatuhu wa sifatuhu, esensi atau entitas dan sifatnya agung. Wa amma juduhu,
kedermawanannya luas. Ini makna Allah. Allah itu ada juga yang mengartikan Allah itu adalah man wajaba wujuduhu, zat yang wajib ada, zat yang eksistensinya harus eksis. Jadi kalau kita manusia ini kan bisa saja kita ada, kita tidak ada, alam ini akan tetap ada, tidak terpengaruh apakah kita ada atau tidak, semuanya tetap berjalan. Apakah kita mati, apakah kita hidup, semuanya baik-baik saja, tidak akan terlalu berpengaruh pada yang lain. Nah, sedangkan Allah ini wajibul wujud, taqaddama wujuduhu, yang harus ada, harus dahulu. Wa makna rahmanu, sedangkan makna ar-rahmanu adalah man azuma ihsanuhu, orang yang kebaikannya sangat besar, wa tama imtinanuhu, anugerahnya terus menerus, anugerahnya lestari. Ini pendapat Imam Suyuti. Wa makna rahimu man sadda kulla faqatin, sedangkan makna rahim adalah orang yang menutup kebutuhan, walam yuhmil duna taqatin, dan tidak membebankan sesuatu pada orang yang tidak mampu. Ini makna rahim. Wa qala Ahmad Shawi, sekarang ada pendapat lain dari Ahmad Shawi. Ahmad Shawi ini ulama mazhab Maliki, ulama abad ke-13 Hijriah. Sekarang kita abad 15. Wallahu huwal ismul jami'u, Allah ini adalah nama yang memiliki arti yang luas, cakupannya mencakup keseluruhan. Li'anna jami'al asma'i mundarajatun fihi, karena semua nama-nama Allah yang lain ini termasuk atau bisa di cover oleh satu nama Allah ini. Ar-Rahmanu, sedangkan Ar-Rahman ini memiliki arti al-mun'im bijalailin ni'ami kamman wa kaifan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Sedangkan Rahman ini memiliki arti zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang pokok, baik pokok itu dari segi jenisnya atau dari segi jumlahnya. Pokok itu baik pokok di dunia ataupun pokok di akhirat, baik pokok yang zahir ataupun yang batin. Jadi nikmat yang pokok itu misalnya hidup, mendengar, kita dijadikan sebagai manusia yang memiliki akal, ini namanya nikmat yang besar, nikmat yang utama. Sedangkan Ar-Rahim huwa al-mun'im bitaqa'iqin ni'ami kamman wa kaifan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Kalau Ar-Rahim ini lebih kecil, cakupan Ar-Rahim ini lebih kecil karena dia hanya mencakup detail-detail yang lebih rinci, jadi kecil, bisa pertambahan atau bisa tentang detailnya itu sendiri. Wa taqa'iqu ma tafarra'at 'anil usuli allati hiyal jalail. Taqa'iq yang detail itu tadi adalah cabang dari pokok nikmat yang besar, kaziyadati fil imani. Kalau iman itu sendiri, ini yang memberikan adalah Rahman. Kalau iman terus bertambah, orang bisa naik derajat terus dari orang awam menjadi aulia misalnya. Tambahan-tambahan iman, tambahan ilmu, tambahan ma'rifat, tambahan kesehatan, ini cangkupannya adalah Ar-Rahim. Kemudian qala Ahmad Al-Malawi,
yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, ulama abad ke-12 Hijriah, berkata, Ar-Rahmanu ablagu minar rahimi. Ar-Rahman ini lebih memiliki makna yang lebih dalam daripada Ar-Rahim. Li'anna ziyadata ahadil muttafiqaini istiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil makna. Karena tambahan itu baik berupa pecahan atau baik berupa varian baru, itu menunjukkan penambahan makna. Li'anna ma'nahu al-mun'im al-haqiqi al-baligh fir rahmati ya Tuhan. Jadi Ar-Rahman ini lebih luas, lebih dalam daripada Ar-Rahim. Makanya untuk nama Ar-Rahman ini tidak boleh diberikan pada selain Allah. Kalau Ar-Rahim boleh. Jadi ini yang harus ingat. Makanya kalau misalnya kita memberi nama anak Abdul Wahid panggil Wahid bisa. Abdul Rahim, Abdul Jalil dipanggil Jalil boleh. Tetapi kalau Abdul Rahman dipanggil Rahmannya nggak boleh. Ya seperti Gus Dur namanya Abdul Rahman, panggilnya Dur, bukan Rahmannya yang dipakai untuk panggilan. Jadi Ar-Rahman ini khusus untuk Allah karena kedalaman dan keluasan maknanya. Wadzalika la yasduqu ala ghairihi ta'ala. Nah, Ar-Rahman ini tidak layak diberikan kepada selain Allah. Bal rajjaha ba'dhum alamiyatihi. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman ini adalah nama khusus selain nama Allah. Nama khusus yang disandang oleh Allah adalah Ar-Rahman. Jadi sudah ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Kalau Ar-Rahman ini memberikan nikmat secara umum, nikmat yang besar, nikmat kehidupan, nikmat kita dijadikan manusia yang berakal, nikmat kesehatan, ini Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu tambahannya, kita semakin hari semakin pintar, misalnya ilmunya semakin banyak, mentalnya semakin bagus, akhlaknya semakin bagus. Nah ini namanya itu cakupan Ar-Rahim. Kemudian qala al-Baidawi wa ni'amullahi ta'ala wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsaini dunyawiyin wa ukhrawiyin. Ini keterangan tambahan dari Imam Baidawi tentang nikmat-nikmat Allah yang berkaitan dengan sifat Rahman Rahim. Nikmat Allah Ta'ala itu meskipun jumlahnya tak terhitung, tetapi secara global bisa dibagi menjadi dua jenis saja, yaitu nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Fad dunyawi yu qismani. Sekarang nikmat dunia dulu yang kita bahas. Nikmat dunia pun bisa dibagi menjadi dua, wahbiyun wa kasbiyun. Wahbiyun itu artinya nikmat yang given ya, diberikan langsung kepada oleh Allah. Wa kasbiyun, nikmat yang diberikan karena ada campur tangan usaha si manusianya. Fal wahbiyu qismaini. Kemudian nikmat yang pemberian Allah langsung yang kita nggak bisa milih, yang given ini, itu ada ruhani, ada jasmani. Nikmat rohani itu kanafkhir ruhi fil abdi. Jadi nafkhir roh diberikan kepada hamba, ini kan tidak bisa milih. Kemudian wa israquhu bil aqli, memberikan akal. Wa ma yatba'uhu minal quwa kal fahmi wal fikri wan nutqi. Akal ini juga dilengkapi potensi yang lain berupa logika, pemikiran, bisa beretorika, bisa mengungkapkan yang dipikirkan. Ini masuk
kategori ruhani yang given, yang kita nggak bisa milih. Misalnya kita kecerdasan kita seberapa, ini kan kita nggak bisa milih. IQ kita berapa, ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih karena ini bawaan lahir. Nah, kemudian yang jasmani, nikmat Allah yang jasmani, yang pemberian, yang bawaan lahir, ini ka khalqil badani, postur tubuh, kemudian bentuk tubuh, dilahirkan dari ras mana, kulitnya seperti apa, ini juga pemberian Allah langsung, nggak bisa milih. Wal quwa al halah fihi, kemudian kekuatan jasmani, kekuatan badan ini seberapa. Wal hayat al aridah lahu minas sihah wa kamalil a'do, kemudian hal-hal yang mengikuti badan, apakah itu berupa kesehatan atau anggota tubuh yang sempurna. Jadi kesehatan itu bisa juga karena orang itu kadang-kadang ada yang membawa kelainan, ada juga yang anggota tubuhnya tidak lengkap atau malah berlebih. Nah, yang seperti ini adalah nikmat Allah yang berupa apa? Yang tidak bisa dipilih, yang given. Jadi pemberian Allah langsung tanpa si manusia punya andil untuk berupaya. Wal kasbiyu, sekarang nikmat dunia yang bisa diusahakan, yang ada effort, ada upaya manusia yang bisa saja mempengaruhi. Bisa mempengaruhi itu artinya bagaimana ya? Ada takdir Allah yang takdir ini bersesuaian dengan upaya si hamba. Contohnya, tazkiyatun nafsi anir rozaili, membersihkan jiwa dari hal-hal yang kotor. Misalnya membersihkan jiwa dari hal-hal yang kotor itu kita berusaha untuk tidak sombong, berusaha untuk tidak narsis, berusaha untuk qanaah, berusaha untuk bersyukur, untuk tidak hasad, untuk tidak julid, untuk tidak iri pada pencapaian orang lain. Nah, ini ada upaya, ada effort manusia yang berbarengan dengan anugerah, dengan takdir Allah. Wa tahliyatuha bil akhlaqil mardiyah, kemudian menghiasi jiwa, menghiasi hati dengan karakter yang baik. Jadi orang itu nggak semua orang punya bawaan lahir karakter yang baik, malah lebih banyak yang jelek. Jadi orang harus berupaya untuk memperbaiki karakternya. Upaya itu satu dengan belajar ilmunya, kemudian dengan melatih diri. Jadi sekali kita memiliki rasa sombong, ditahan. Oh, ini saya sombong, ini saya salah, saya narsis, saya ujub, ini salah. Kemudian meledak-ledak emosional, meluapkan kemarahan tanpa aturan. Nah, ini salah. Nah, itu harus diupayakan. Wa tazyinil badani bil hayat al matbu'ah wal huliyyi al mustahsinah. Kemudian lagi yang bisa diupayakan adalah menghiasi badan dengan tindak atau dengan gerak-gerik yang baik, atau menghiasi badan dengan perhiasan yang baik. Jadi menghiasi badan itu ada kalanya dengan perhiasan atau aksesoris yang tampak, bisa juga dengan menghiasi dengan gerak-gerik yang baik. Ini misalnya kita ada, kalau pernah dengar namanya sekolah kepribadian, agar bisa tampil anggun, tampil elegan. Nah, itu kan menghiasi badan dengan sesuatu yang diupayakan. Kalau bentuk hidung, bentuk mata, warna kulit, ini
seringkali yang nggak bisa diupayakan. Kalaupun bisa diperbaiki, bisa dicerahkan sedikit. Misalnya gigi dipakai dipakai behel biar giginya rapi. Cuma itu yang bisa diusahakan. Tetapi ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa diubah. Karena misalnya kita berupaya agar lebih tinggi misalnya dari postur tubuh yang sebenarnya. Upaya agar lebih tinggi misalnya dengan olahraga atau dengan makanan-makanan tertentu, ini tetap akan dipengaruhi oleh metabolisme tubuh misalnya. Metabolisme tubuh ini bawaan lahir yang tidak bisa diubah. Jadi yang itu makanya dinamakan postur tubuh, bentuk tubuh, bawaan itu adalah bawaan lahir yang diberikan oleh Allah tanpa bisa bukan sesuatu yang bisa diupayakan. Sedangkan aksesoris atau tindak laku ini bisa diupayakan. Wa husulul jahi wal mali, atau lagi contoh yang bisa diupayakan adalah memperoleh derajat, memperoleh pangkat, popularitas, harta, ini bisa diupayakan. Wal ukhrawiyu, sedangkan sekarang nikmat ukhrawi, nikmat yang diberikan nanti di akhirat, ayyaghfira ma farata minal abdi, Allah memberi ampunan kepada hamba yang sembrono, kepada hamba yang berdosa. Wa yardha anhu, memberikan ridhonya pada hamba. Wa yubawwi'ahu fi a'la 'illiyin, kemudian menempatkan si hamba ini pada surga yang paling tinggi, ma'al malaikatil muqarrabina abadal abidin, bersama dengan malaikat yang didekatkan pada Allah selama-lamanya. Jadi nikmat di akhirat ini ampunan, keridhaan, kemudian menempatkan di surga bersama para malaikat. Kemudian yang terakhir, wa qaulun nazim daimil ihsani, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Daimil ihsan, yang kebaikannya abadi, ay mutata bi'il i'ta'i wal in'ami min ghairin siramin, yaitu orang yang kebaikan dan anugerahnya bertubi-tubi, tidak ada habisnya, tidak ada masa expirednya, tidak ada masa kadaluarsanya. Kalau kita manusia memberi seringkali dibatasi oleh bosan atau merasa itu sudah cukup. Kalau Allah, kebaikan dan anugerah Allah ini lestari, tidak ada masa kadaluarsanya dan bertubi-tubi, karena banyak sekali. Kalau mau dihitung detail perintilan satu persatu, kita tidak akan bisa menghitung. Bahkan nafas kita, bahwa kita bisa bernafas dengan lega, kita punya oksigen yang bersih untuk bernafas, ini sudah nikmat yang sangat besar. Bahwa takmilun lil baiti, lafadz daimil ihsan ini menyempurnakan bait. Ini sekian dulu. Ini adalah baru permulaan, kita bahas tentang kronologi di balik latar belakang di balik gubahan 57 bait Aqidatul Awam. Kemudian kita juga tadi sudah mengenal siapa Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, dan kita bahas satu nazam pembukaan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.